Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ibu Haji Yati Rostati, ya, mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini hari pertama MPLS. Saya diberi kesempatan untuk memberikan materi tentang pembentukan karakter siswa. Ya. Selamat siang anak-anak. Nah, sebelum kepada materi, maka Ibu akan menjelaskan dulu tentang apa itu pembinaan karakter. Ya. Pembinaan karakter siswa di sekolah berarti berbagai upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka pembentukan karakter siswa. Istilah yang identik dengan pembinaan. Nah, ada beberapa proses untuk terjadinya pembentukan, yaitu 1. Pengenalan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, dan yang keempat pembiasaan. Nah, dari keempat ini adalah proses untuk terjadinya pembentukan karakter. Ada lagi 3 faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter anak, yaitu faktor pendidikan, yaitu lingkungan sekolah. Yang kedua, lingkungan masyarakat, dan yang ketiga, lingkungan keluarga. Sekarang, mengapa begitu penting pembinaan dan pembentukan karakter siswa? Apakah penting pembinaan karakter siswa itu? Jawabannya, pembentukan karakter sangat penting dilakukan pada setiap anak. Kenapa? Selain berdampak pada anak itu sendiri, juga berdampak pada negara. Nah, itu jadi sangat penting ya. Kemudian kapan pembentukan karakter itu? Nah, dibentuk karakter itu kapan? Nah, pembentukan karakter harus dilakukan sejak dini karena karakter bisa muncul melalui kebiasaan yang berulang-ulang dalam waktu yang lama dan perlu adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya, yaitu berupa keteladanan yang baik. Ya, jadi dilakukannya sejak dini untuk pembentukan karakter, karena karakter itu bisa muncul melalui kebiasaan-kebiasaan yang berulang-ulang ya dalam waktu yang lama dan perlu adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Kemudian, apa pentingnya pembentukan karakter dalam diri manusia? Nah, pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional, yaitu pasal 1 Undang-Undang Diknas tahun 2003 yang menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, untuk memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia. Nah, itu pentingnya karakter dalam diri manusia. Tercantum dalam tujuan pendidikan nasional pasal 1 Undang-Undang Diknas tahun 2003. Sekarang, bagaimana proses pendidikan karakter? Nah, untuk membentuk karakter pada anak dibutuhkan suatu proses, tidak dengan cara yang instan. Proses tersebut yaitu pengenalan, pemahaman, penerapan, dan pembiasaan, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Berikut kegiatan pembiasaan sebagai pendukung pendidikan ya karakter di sekolah. Yang pertama, kegiatan rutin. Kegiatan rutin itu apa saja yang biasa dilakukan oleh kalian sebagai siswa di sekolah?
yaitu biasanya ketika akan melalui pembelajaran biasa membaca surat-surat pendek Al-Quran ya, kemudian berdoa dan lain sebagainya. Itu adalah suatu kegiatan yang rutin. Yang kedua, ada kegiatan spontanitas. Nah, kegiatan ini yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Dan yang ketiga, kegiatan terprogram sudah diprogram oleh sekolah ya. Ada KBM berlangsung, ada juga ulangan harian, ada juga ulangan semester, ada juga ujian. Itu sudah diprogramkan oleh sekolah. Yang keempat adalah kegiatan keteladanan ya. Lanjut ya. Adapun cara-cara pembentukan karakter untuk diri sendiri bisa dimulai dengan 8 cara. Berikut ini. 1. Belajar menghargai dirimu sendiri. Hargai dirimu sendiri ya. Belajar dari mulai sekarang, kalian itu bukan SMP lagi, tapi kalian sudah menginjak sekolah SMA ya, pendidikan di SMA. Jadi kalian harus berpikir dewasa. Jadi belajar untuk menghargai diri sendiri. Yang kedua, bentuk prinsip diri sendiri. Lalu yang ketiga, mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Yang keempat, terus belajar. Yang kelima, memperbaiki masa lalu. Yang keenam, memperhitungkan tindakan yang diambil. Yang ketujuh, komitmen. Dan yang kedelapan, kedisiplinan itu penting. Itu yang membentuk karakter untuk diri sendiri ya. Jadi ada 8 macam. Ulangi, yang pertama belajar menghargai diri sendiri, yang kedua bentuk prinsip bagi diri sendiri, yang ketiga mengenal dan mengendalikan diri sendiri, yang keempat terus belajar, yang kelima memperbaiki masa lalu, yang keenam memperhitungkan tindakan yang diambil, dan yang ketujuh komitmen, yang kedelapan kedisiplinan itu penting. Nah, bagaimana caranya supaya 8 karakter tersebut bisa kita ambil ya, bisa kita raih. Nah, membentuk karakter bukanlah hal yang tidak bisa dilakukan ya. Ada beberapa cara atau ada beberapa poin yang harus dipelajari untuk membentuk karakter kamu sendiri. Banyak manfaat yang bisa kamu rasakan ketika kamu mampu membentuk karakter diri sendiri ya. Pada dasarnya, karakter yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda-beda. Kamu melihat seorang pengusaha dengan dokter, mereka memiliki karakter yang berbeda ya. Membentuk karakter sesungguhnya bisa membantu kamu menemukan jati diri. Jadi, ketika kamu ingin membentuk karakter, lakukanlah dengan tepat dan sesuai dengan diri sendiri. Ya, jangan membentuk karakter dengan berkaca kepada hidup atau pribadi orang lain. Ya, jadi caranya seperti itu ya. Ingin membentuk karakter itu lakukanlah, mulailah dari diri sendiri dan disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Ibu akan menjelaskan tentang tadi pembentukan karakter yang 8 poin, hanya sebagian poin saja karena waktunya terbatas ya. Yang pertama, belajar menghargai orang lain. Bagaimana cara menghargai orang lain itu? Ya. Bagaimana bisa membentuk karakter ketika kamu tidak bisa menghargai diri kamu sendiri? Ya, mulailah menghargai diri sendiri dan bangga serta percaya kepada diri kamu sendiri. Semakin kamu menganggap diri kamu berharga, maka semakin mudah kamu membentuk karakter. Ya, makin mudah.
Khususnya bagi seorang yang ingin mencapai kesuksesan, belajar menghargai diri sendiri itu adalah wajib. Percaya atau tidak, membentuk karakter dengan cara menghargai diri sendiri akan mempengaruhi cara kamu berinteraksi dengan orang lain. Kamu juga bisa lebih baik menjadi hubungan dengan orang lain. Nah, jadi di sini semakin kamu menganggap diri kamu itu berharga, maka semakin mudah kamu untuk membentuk karakter diri kamu sendiri ya. Yang kedua adalah terus belajar. Ya, terus belajar. Karakter itu bukan serta-merta didapat sejak lahir, tetapi bisa kita bentuk dengan tetapi bisa kita bentuk dan bangun. Tak ada kata terlambat untuk terus belajar guna membentuk karakter diri kita sendiri. Belajar dari segala hal, mulai dari pengalaman diri sendiri yang sudah dilalui, kesalahan yang pernah dibuat, cerita dari pengalaman orang di sekitarmu, hingga ikut untuk mengembangkan diri kamu sendiri. Yang ketiga, kenali kelebihan dan kekurangan ya, karena diri kita itu ada punya kelebihan dan punya kekurangannya. Mengenali dan mengetahui kelebihan dan kekurangan, kamu tentu bisa menjadi cara untuk mempelajari karakter diri kamu sendiri ya. Membentuk karakter dengan mengenali kelebihan dan kekurangan akan jauh lebih mudah. Kelebihan yang kamu miliki bisa menjadi poin untuk memperkuat karakter diri kamu. Dan kekurangan diri kamu sendiri adalah salah satu cara untuk memperbaikinya dengan hal yang lain yang bisa menutupi kekurangan kamu dengan karakter yang lainnya. Ya, beda-beda kan? Ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan. Nah, itu kalian harus bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang keempat, kedisiplinan itu penting. Sebagai orang yang memiliki karakter yang baik, bisa dimulai dengan terbiasa bersikap disiplin. Ya. Kedisiplinan seseorang merupakan karakter yang paling mudah terlihat dari seseorang. Membiasakan diri hidup disiplin adalah hal yang tersulit namun harus dilakukan. Jadi biasakanlah hidup disiplin. Nah, sekarang karena sudah siang, maka jadwal kalian itu misalnya harus melaksanakan sholat zuhur. Silahkan segeralah sholat ya. Nah, selesai sholat maka kembalilah untuk belajar. Itu kedisiplinan kalian salah satunya. Yang kelima, lanjutkan, memperhitungkan tindakan yang diambil. Setiap apa yang terjadi dan mengharuskan mengambil tindakan, kamu perlu mempertimbangkan setiap resikonya dari keputusan kamu. Ketika kamu memilih keputusan untuk menunjuk karakter diri kamu, penting memutuskan dengan pertimbangan yang matang. Jadi selalu ada resikonya ya. Jadi harus dipertimbangkan dulu ya, resikonya apa kalau sudah melakukan hal-hal ya yang diambil oleh kalian. Kamu akan harus tahu keputusan apa yang benar dan baik untuk kamu putuskan terhadap suatu masalah. Yang keenam, harus punya komitmen. Menjadi orang yang lebih atau bisa yang labil, maksudnya menjadi orang yang labil atau bisa berubah-ubah sewaktu-waktu harus dihilangkan jika kamu ingin membentuk karakter diri kamu sendiri.
Berkomitmen apa yang sudah kamu putuskan adalah bentuk karakter diri seseorang. Mulailah berkomitmen dengan hal yang terkecil dan mudah untuk dilakukan. Nah, itu jadi harus punya komitmen dalam hidup ini. Tadi harus mempertimbangkan tindakan yang diambil. Ya, kalau ingin setiap apa yang terjadi dan mengharuskan mengambil tindakan, kamu perlu mempertimbangkan setiap resikonya. Berani melakukan, berani bertanggung jawab, dan berani menanggung resikonya. Gitu ya. Lanjut ya. Masih dalam materi pembinaan karakter, tapi mungkin waktunya sudah habis ya, karena kalian lelah ya. Hanya itu saja dari pembahasan saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.